Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan derajat kemuliaan, perbedaan derajat kemuliaan seseorang yang sibuk beribadah tanpa ilmu dan pengetahuan dengan orang yang sibuk beribadah tetapi didasari oleh ilmu pengetahuan. Persis seperti perbedaan derajat orang yang paling hina di antara kamu dengan kedudukanku, kata Rasulullah. Oke teman-teman, kita langsung gaskan videonya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan derajat kemuliaan, perbedaan derajat kemuliaan seseorang yang sibuk beribadah tanpa ilmu dan pengetahuan dengan orang yang sibuk beribadah tetapi didasari oleh ilmu pengetahuan. Persis seperti perbedaan derajat orang yang paling hina di antara kamu dengan kedudukanku, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah mengumpamakan orang yang sibuk tetapi tidak mengerti dengan kesibukannya. Dengan orang yang sibuk tapi mengerti yang dia lakukan. Seperti kedudukan beliau dengan orang yang paling hina di antara kita. Perbedaan yang sangat jauh sekali. Sehingga Allah menyatakan, inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa itu? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Yaitu orang-orang yang sangat sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna anhum yusinuna sun'a. Sementara mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Kata-kata rugi tentu saja tidak bisa dikaitkan dengan orang yang tidak berbuat. Kata-kata rugi hanya bisa dikaitkan dengan orang yang berbuat, tetapi tidak ada dampaknya, tidak ada hasilnya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu rugi? Padahal dia menyangka dia telah berbuat sebaik-baiknya. Lalu lanjutan di ayat itu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Yaitu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya. Apa itu tanda-tanda Tuhan? Tentu saja tanda-tanda Tuhan sangat banyak sekali. Tanda Tuhan bisa peristiwa yang datang kepada kita. Tanda Tuhan bisa orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Tanda Tuhan bisa apa saja yang terjadi dan dipertemukan dalam kehidupan kita. Begitu banyak tanda-tanda Tuhan berseliweran datang kepada kita. Tapi kita tidak mengerti tujuan kehadiran tanda-tanda itu. Itu yang dalam Quran disebut dengan ulaikal ladzina kafaru. Kafaru itu sudah menjadi bahasa kita. Kita sering menerjemahkannya dengan kata-kata kafir. Cuman sayang sekali. Begitu banyak orang yang menggunakan kata kafir di tempat yang salah. Bahkan digunakan untuk menjustifikasi orang lain yang berkeyakinan berbeda dengan dirinya. Padahal kafir sendiri kata dasarnya ya, terjemahan aslinya adalah tertutup. Sudah menjadi bahasa Inggris cover, tutup. Sudah menjadi bahasa sehari-hari, koper, tempat untuk membungkus. Sudah menjadi bahasa sehari-hari, kiper, yang suka menghalang-halangi gawang. Semakin tinggi kualitas kiper, semakin sulit kesebelasan tertentu yang menjadi lawan untuk menjebol gawang. Jadi kufur, itu artinya adalah tertutup. Sungguh sangat tidak adil kalau kata itu digunakan untuk menjustifikasi orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Malah siapa jadi yang tertutup adalah diri kita sendiri. Jadi ulangi lagi ayatnya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Sementara ia menyangka
kalau dia telah berbuat sebaik-baik. Dia menyangka sudah berbuat sebaik-baiknya. Sholat sudah. Zakat sudah. Saum sudah. Syahadat sudah. Sholat sunat sudah. Wirid sudah. Semua sudah dilakukan. Bahkan sholat sunnahnya juga sangat banyak. Tetapi kata Allah, semua perbuatan dia sia-sia. Apa penyebabnya? Yang pertama penyebab utamanya adalah karena dia tertutup terhadap tanda-tanda Tuhannya yang datang pada dia. Artinya apa? Artinya seluruh ritual ibadah yang dia lakukan tidak meningkatkan kesadaran dia. Seluruh ritual ibadah yang dilakukan tidak meningkatkan kecerdasan spiritual dia. Seluruh ibadah yang dia lakukan tidak mengupgrade kecerdasan emosional dia. Apa saja peristiwa yang terjadi lewat begitu saja, tidak menjadi sebuah pelajaran. Dan yang kedua, penyebab kerugian yang terjadi pada seseorang, kata Allah, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhannya. Makanya kalau kita jujur, hampir dipastikan di Quran tidak ada nabi, tidak ada rasul yang ibadah dari kecil. Mereka semua melakukan sebuah proses pencarian. Setelah ketemu dengan yang dia cari, itulah ilmu yang mendasari ibadahnya. Makanya para bijak mengatakan awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Awaludin ma'rifatullah ta'ala wa rasulih. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Supaya ibadah kita tidak terjebak oleh kerugian dan kesia-siaan. Maka Rasulullah bersabda, kedudukan derajat, kemuliaan derajat seseorang yang ibadah dengan ilmu, dengan seseorang yang ibadah seadanya tanpa ilmu. Perbedaannya seperti kedudukan Rasulullah dengan umatnya yang paling hina di antara kita. Begitu tinggi, ya, begitu jauh ya perbedaannya. Itulah topik kita hari ini. Kita coba elaborasi ayat itu sehingga kita mendapatkan pencerahan. Sambil sebuah contoh. Suatu saat ada seorang yang sedang belajar spiritual mendatangi seorang guru yang dianggap sudah mencapai kebijaksanaan. Saat dia bertemu dengan guru, apa yang dia katakan? Guru, saya sudah menjalankan semua ritual ibadah sebagaimana yang disyariatkan dalam agama saya. Tapi hari ini, saat ini, saya mengalami kebosanan hidup yang sangat luar biasa. Rumah tangga saya berantakan. Bisnis saya bangun semua berantakan. Semua orang tidak menghargai saya lagi rasanya. Bahkan anak-anak saya pun tidak menghargai saya lagi. Rasanya semua yang saya lakukan berakhir dan berujung dengan kegagalan. Itulah hidup saya hari ini, guru. Dan oleh karena itu saya bosan dengan kehidupan ini. Dan saya putuskan, saya ingin mengakhiri kehidupan ini dengan kematian. Lalu apa kata guru? Oh, rupanya kamu sedang mengidap penyakit, nak? Tidak, guru. Saya sehat walafiat. Saya sehat, guru. Cuman saya tidak tahan lagi dengan beban-beban kehidupan yang sedang saya jalani. Iya, kamu itu sakit. Kamu itu sakit. Tidak, guru. Terus dia melakukan pembelaan. Tetapi kemudian dia sadar. Sakit apa saya, guru? Penyakit kamu itu alergi, nak. Alergi. Cuma alergi saja. Tidak, guru. Saya tidak gatal-gatal. Saya tidak pusing. Iya, alergi. Alergi terhadap kehidupan. Kemudian sang guru menjelaskan. Semesta raya ini diciptakan dari atom. Dari unsur-unsur yang sangat kecil yang namanya atom. Di setiap atom ada elektron yang bermuatan negatif. Ada inti atom yang bermuatan positif. Bahkan tubuhmu juga diciptakan dari unsur-unsur itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semesta yang diciptakan dari dua unsur negatif dan positif.
Bahkan dirimu juga diciptakan dari unsur negatif dan positif. Sekarang kamu ingin memilih yang positif saja dalam kehidupanmu, lalu kamu menolak yang negatif. Itu alergimu nak, alergimu itu alergi terhadap kehidupan. Kamu hanya ingin keberhasilan, kamu tidak siap dengan kegagalan. Kamu hanya ingin yang kamu ingin, sementara kamu menolak yang kamu tidak ingin. Itu penyakitmu nak, itu alergimu. Tidak guru, tidak. Saya sudah bulat memutuskan bahwa saya ingin mengakhiri kehidupan. Saya sudah tidak kuat lagi dengan beban kehidupan ini. Baik nak, kalau itu pilihan. Lalu sang guru mengambil satu botol minuman. Kemudian dikasihnya sama murid yang tadi itu. Kalau kamu benar-benar mau mengakhiri kehidupan, silakan bawa satu botol minuman ini. Terus diapakan guru? Ini kan sore. Nanti sesampai di rumah, kira-kira tengah malam atau sesampainya di rumah, kira-kira maghrib, kamu minum setengah botol. Terus apalagi guru? Ya sudah, nanti besok sore jam 6 lagi kamu minum setengah botol. Terus apalagi guru? Udah besok jam 8 malam kamu pasti mati. Sesampai di rumah, betul. Begitu maghrib sampai di rumah dia minum setengah botol. Setelah minum setengah botol dia menghitung. Rupanya hidup saya tinggal 1 hari 1 malam lagi. Malam itu dan hari besok. Karena besok malam harus minum setengah botol. Dan jam 8 malam itu mati. Apa yang dia lakukan? Ini saat-saat terakhir. Saya ingin makan malam bersama keluarga. Barangkali walaupun saya mau mengakhiri kehidupan saya, siapa jadi saya bisa meninggalkan kenangan manis buat anak istri saya. Lalu anaknya diajaknya, nanti malam kita makan ya di restoran Jepang. Istrinya terkejut. Anak-anaknya semua terkejut. Kenapa? Ada apa dengan bapak saya? Belum pernah seumur hidup mengajak makan malam dengan ajakan yang mesra seperti itu. Rupanya jadi makan malam. Di acara makan malam itu dia menampilkan perwajah dan budi pekerti yang luhur. Karena apa? Kali aja ini kesan terakhir buat anak istri saya. Bahkan anak-anaknya disuapin, istrinya juga disuapin. Sehingga timbul kehidupan baru justru di situ. Sesampainya di rumah, dia tidak pernah memberikan kecupan pada istrinya saat istrinya mau tidur. Dia bilang, kali ini jangan-jangan kecupan saya yang terakhir buat istri saya. Dikecuplah bibirnya. Dan istrinya pura-pura sudah tidur padahal sebetulnya merasakan. Kok suami saya jadi berubah? Karena dia mikir hidup tinggal 1 malam 1 hari. Ternyata semua kondisi di rumah berubah. Yang tadinya banyak pertengkaran jadi hilang. Sekarang timbul cinta dan kemesraan. Pagi-pagi dia sudah bangun. Kali aja pagi ini adalah pagi terakhir saya bisa bangun. Dia bukakan jendela biar udara masuk. Bahkan tidak pernah olahraga. Pagi itu dia pakai sepatu dan olahraga. Dia pikir hari ini kali aja olahraga terakhir bagi saya. Jalan, semua orang di kampung itu disapanya. Bahkan semua orang kaget. Ada apa dengan bapak ini? Biasanya kalau lewat saja nggak pernah menyapa. Lagi olahraga pun semua orang disapanya. Pagi-pagi siapkan mobil pergi ke kantor. Sampai di kantor semua satpam semua disapanya. Bahkan semua orang di kantor bingung. Ini bos kita ini ada apa? Padahal sebetulnya kuncinya cuma satu. Dia pikir hari kematian dia cuma 1 hari 1 malam lagi. Semua orang di kantor itu disapanya dengan baik. Bahkan dia minta maaf. Padahal anti minta maaf. Sepulang ke rumah sore-sore. Luar biasa. Istri dan anaknya yang tidak pernah menyambut kedatangannya. Sudah berdiri depan pintu. Menyambut kedatangannya. Gara-gara kecupan tadi malam. Gara-gara rangkulan tadi malam yang disampaikan pada anak-anaknya. Apa yang terjadi? Kehidupan 1 hari 1 malam berubah total. Lalu dia putuskan untuk tidak jadi mengakhiri kehidupan. Tapi dia bingung karena setengah botol sudah habis. Lalu dia bawa lagi setengah botol, dia datang lagi sama gurunya. Guru,
Dari semua guru yang pernah saya temui, hanya guru ini yang paling gila. Kenapa, nak? Semua guru yang saya datangi, pada saat saya bilang mau mengakhiri kehidupan, semua mereka melarang saya. Tapi hanya Anda yang ngasih racun ini. Saya sudah menemukan kehidupan baru, guru. Ternyata kehidupan indah dan mengalir. Tepat saat saya sadar bahwa kematian bisa datang kapan saja. Lalu saya berbuat baik setiap saat. Terus saya putuskan untuk tidak jadi mengakhiri kehidupan. Tapi bagaimana racun yang setengah botol itu, guru? Sudah saya santap kemarin sore. Kata guru, itu nak cuman air putih saja. Sudah, yang setengah lagi kamu buang saja ke sana. Kamu tidak jadi mati. Karena dengan cara seperti inilah saya mengajarkan kehidupan. Oke teman-teman, seperti itulah videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.